Dalam hidup, terkadang rasa ikhlas harus lebih besar daripada harapan. Jika harapan tidak sesuai kenyataan, kita tidak terlalu kecewa. Masih banyak kesempatan di lain waktu yang harus kita tuju untuk menggapai hal-hal yang lebih baru. Dari info yang didapat oleh para porter, cuaca di Pelawangan tempat kita ngecamp sedang tidak bersahabat, berkabut dan juga disertai gerimis. Ya, semoga aja saat kami sampai di sana, cuaca mulai cerah kembali. Jalur setelah pos 4 lebih dominan akar pepohonan, jadi hati-hati dalam memilih pijakan kaki. Halo. Jadi cuaca di sini berkabut dan udara sedikit dingin. Jadi jangan berlama-lama untuk istirahat karena nanti dingin. Karena kita perjalanan 3 hari cuman. Setelah 1,5 jam berjalan, kita menemukan tempat lapang untuk istirahat. Dan di sini terdapat papan peringatan yang menuliskan jalur setelah ini kondisinya berpasir dan licin, jadi harap hati-hati. Dari tanjakan tadi treknya licin sekarang. Kerikil kecil-kecil. Jam 3:35 waktu setempat, kita sudah sampai di pos Pelawangan 1. Punggungan gunung yang luas yang dijadikan tempat camp untuk para pendaki. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa tempat camp. Ada Pelawangan 1, 2, 3, dan sampai Pelawangan 4. Sepedanya bebas. Ya. Jadi nggak jelas kan? Ini menu kita 9 saat ini. Ada nasi bungkus tadi pagi. Terus ada pisang coklat keju. Ada Mas siapa tadi? Mas Tong Kosong. nanti malam baru makan. Oke, sekarang jam 7 setelah makan malam. Ini nanti kita akan tidur dan lanjut nanti summit jam 1. Jadi kita nanti bangun jam 12 untuk persiapan. Mungkin nanti kita summitnya 12:30, untuk perjalanannya jam 1 lah. Semoga nanti lancar. Oke, sekarang kita jam 12 udah bangun untuk persiapan menuju ke puncak Anjani. Jadi kita ini nanti packing dulu untuk kalau turun, jadi langsung berangkat ke Sagarana. Kita packing dulu, beres-beres dulu. Ya, harus tetap fokus, saling perhatikan satu sama lain. Di sini kita naik bareng, turun pun harus bareng, oke? Jangan sampai ada yang
turquoise atau 2 kepala nantinya. Karena nanti trek dari Punggungan menuju ke Batu Besar itu space-nya kecil, seperti yang saya briefingkan semalam. Itu space-nya 1 meter sampai 3 meter saja. Sekarang jam 1.45 kita berangkat. Ya duluan. Tak sentri dari itu. Rombongan kami berangkat lebih dulu untuk melakukan summit karena rencananya di sini kita cuma 3 hari. Jadi mau tidak mau harus kejar-kejaran dengan waktu. Kondisi cuaca tetap tidak berubah. Kabut nampak mengiringi langkah perjalanan kita kali ini. Pelawangan 4 nih Mas. Di Pelawangan 4 sepi ya. Biasanya di sini banyak tenda. Entah kenapa Rinjani sekarang makin sepi. Bahkan di perjalanan tadi jarang kita jumpai pendaki-pendaki yang dari Indonesia. Sebelum sampai ke Punggungan, kita secara bergantian melewati anak tangga terlebih dahulu. Karena hujan semalam, kondisinya masih basah, jadi pasti licin. Oke, sekarang kita sudah sampai di Punggungan. Nanti setelah ini ke Batu Besar. Perkiraan kurang lebih berapa Mas? 1 jam ya? 2 jam. Perkiraan 2 jam. 2 jam perjalanan. Kalau cepat 1,5 jam. Oke. Di Punggungan kita lanjut perjalanan. Letter E. Kiss me. Hello. Sebentar lagi. Sekarang kita sudah sampai di Batu Besar. Dan setelah Batu Besar ini ada jalur yang terkenal di sini, yaitu Letter E. Jalur dengan trek terberat di Gunung Rinjani karena kondisinya berpasir dan juga licin. Karena di puncak masih tertutup awan bertopi dan angin masih kencang, kami semua di sini harus menunggu sejenak sambil menikmati sunrise sampai kondisi cuaca normal kembali. Sekarang masih di Batu Besar. Karena kabutnya masih menutupi
puncak, jadi di sini masih ramai ya. Jadi ini nanti ada dua opsi. Yang pertama, mengambil resiko dengan menerjang badai tapi taruhannya nyawa. Dan opsi yang kedua, kita tunggu sampai jam 8. Jika jam 8 awan bertopi tidak kunjung hilang, alhasil kami terpaksa turun dan melanjutkan perjalanan ke Danau Segara Anak. Karena tidak sedang badai, jadi kita cuma muter-muter di sebelum jalan di letter E. Setelah jalan di letter E, awalnya masih waktu puncak, jadi cuma untuk berjalan ke sana, malah jatuhnya cedera atau kena hipo karena di sana mesti basah dan dingin serta angin kencang. Mungkin nanti kita lanjut turun ke Torean. Karena kami setim mengambil opsi yang kedua, dan yap, ini sudah jam 8 lebih dan kondisi cuaca di atas masih badai. Akhirnya kami semua memutuskan untuk turun. Satu hal yang jadi pembelajaran saat di gunung, yaitu puncak adalah bonus. Yang dicari saat mendaki adalah pemandangannya dan juga keseruan saat bertemu teman-teman, baik teman baru maupun teman lama. Mungkin belum rezekinya kita untuk menggapai suatu keinginan. Jadi jangan mementingkan ego, jangan terlalu berambisi, dan jangan pernah merasa sedih jika apa yang direncanakan tidak sesuai dengan kenyataan. Gunung tidak akan kemana-mana, masih banyak waktu luang untuk kita kembali ke tempat ini, entah kelak masih sendiri atau sudah mengajak orang yang kita cintai.